Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran
Ya, terima kasih. Terima
Puji nama Tuhan. Ada kabar sukacita pagi hari ini, amin. Apapun keadaanmu, firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal karena itu yang diingini oleh Tuhan, amin. Haleluya, Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Ya, saya ucap terima kasih buat doa Bapak Ibu, doa Bapak Ibu untuk ya kelancaran, ya operasi daripada sumber yang ada. Nah, tadi mau ibadah, tapi tiba-tiba pusing-pusing jadi nggak ibadah. Berarti hari ini terima kasih buat jemaat Tuhan yang terus bersyukur. Terima kasih yang jaga gawang selama saya tinggal untuk merawat ibu. Jemaat Tuhan, pelayan Tuhan untuk jaga gawang di dalam 210 hari. Terima kasih. Terima kasih kalian berperan sendirian, tapi kalian tidak sendirian, ada Tuhan Yesus sehingga hari ini mencapai kemenangan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, pujian dan pujian yang sangat luar biasa mulai dari awal. Bapak Ibu, Bapak Ibu, selama 3 hari, ya 3 hari saya diperhadapkan dengan sesuatu yang luar biasa oleh Tuhan. Untuk kami belajar merenungkan kebaikan Tuhan. Ya, berapa banyak uangmu, sehebat apapun, sekuat apapun, tapi kalau sudah ada yang namanya ICU, HCU, ICU, setiap detik ketika kami menunggu di lorong-lorong yang ada, menunggu ibu saya masuk di ICU yang ada, setiap detik lewat itu sudah tidak bernyawa, tidak bernyawa, tidak bernyawa. Ketika kami masuk, ada ribuan orang di situ ya, Bapak Ibu yang ngantri, karena memang ya rumah sakit rujukan ya Bapak Ibu ngantri dengan segala keadaan. Saya katakan, saya Tuhan ajarkan di sana, sama Tuhan diajarkan. Semua orang di sini cari obat, ingin sembuh. Terus Tuhan takut di hati saya, ketika kamu sudah dikasih sembuh, kamu mau ngapain? Ketika kita dikasih sembuh, kasih sehat Tuhan, oleh Tuhan kita mau ngapain? Tuhan, saya mau ngapain kalau saya sehat kali ini? Melihat begitu banyak orang menderita, mau ngapain saya Tuhan? Bapak Ibu, saya ketika hari Kamis itu ibu saya masuk ruang operasi, gitu-gitu yang menegangkan 3 kali pemadaman Bapak Ibu. Itu waktu dia masuk ruang operasi 3 kali pemadaman, kita aja cuma Tuhan Yesus tolong, cuma gitu aja. Karena mayoritas orang segera. Kita ibu saya sudah keluar 3 jam di ruang operasi, harus masuk hasil yang ada. Situ memang nggak boleh ditungguin, kita tidur di emper, Bapak Ibu. Dan di situ Tuhan terus ingatkan saya, hanya Tuhan yang berkuasa. Seberapa maupun mau orang datang dari pavilion yang duitnya banyak, yang bisa dirikan, duitnya banyak. Ketika sudah tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, dia tidak bisa. Setiap menit datang, sana ada transit jenazah. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, mengucap syukurlah. Dan kalau kita ada sampai hari ini, beri yang terbaik buat Tuhan, amin. Karena kita masih bernafas, ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Jangan menyerah, apapun keadaan hari ini, jangan menyerah. Karena Tuhan naik ke surga, tidak membiarkan kita seorang diri. Kita hari ini tidak hidup kepada zamannya Tuhan Yesus, kita hidup zamannya Roh Kudus yang selalu tinggal dalam hati kita, yang terus menghibur, mendidik kita, memberikan kekuatan kepada kita. Dan puji nama Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, dikasih pada 3 kali 24 jam harus ada di ICU yang ada, hasil yang ada. Puji Tuhan. Ibu 6 jam kami sudah di-calling, disuruh masuk. Ibu sudah melewati masa-masa yang ya tidak baik. Dan puji Tuhan 12 jam sudah boleh pindah kamar yang ada. Dan ketika kami mengurusi administrasi baik, tidak semua Bapak Ibu di-cover oleh BPJS, tidak semua ya, banyak orang yang gagal ya untuk mengikuti BPJS. Tapi puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan 0%, itu karena kebaikan Tuhan, amin. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Di mana saja kita ditolong oleh Tuhan. Ada satu perawat yang sangat baik sekali yang menolong kita. Di mana kita berada, kalau kita nabungnya api, itu boleh api. Kalau kita percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan akan tolong dan Tuhan akan berkati, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah hari raya Pentakosta, ya. Jadi roh kita menyala-nyala, nggak paksa hari raya Pentakosta saja, terus menyala, amin. Menyala-nyala. Roh Kudus, ada hari raya Pentakosta,
demikian, Bu, kenapa Roh Kudus kita berdoa 10 hari minta pencurahan Roh Kudus? Kan Roh Kudus sudah ada, sama saya katakan demikian. Kamu tanya demikian. Kalau kamu sudah tahu diberkati Tuhan, kenapa setiap hari kamu minta diberkati? Kalau kamu setiap hari sadar diri dulu, kenapa kamu setiap hari minta perlindungan Tuhan? Ibu, ketika hidup kita sudah tidak benar, tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan itu Roh Kudus. Makanya perlu sekali kita diam di bawah kaki untuk memperbarui Roh Kudus, memperbarui hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Perlu Roh Kudus. Ya, penyelamatan tidak penting lah, bukan tidak penting. Kita perlu dicas lagi oleh Tuhan. Api yang sudah padam perlu dicas lagi. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini, ya kita akan masuk di dalam yang renungan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau belum ketemu di depan ada Pentakosta. Ketika tiba hari raya hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan tinggal pada mereka masing-masing. Amin. Ya. Bu, itu kan zamannya Rasul hari raya Pentakosta. Berarti kalau kita mengenal bahwa ini zamannya Rasul, berarti firman Tuhan ini enggak penting. Itu kan zamannya Nabi, zamannya Tuhan Yesus, zamannya Rasul. Bapak Ibu, firman Tuhan dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Ya, ketika kita mulai kemarin, mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-10 atau hari yang ke-50, Roh Kudus mengajarkan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Gak ada kata sombong di hadapan Roh Kudus. Makanya ketika tanya, Bu, gak usah kita cuma 10 hari Roh Kudus. Kau sudah sombong, tidak ada Roh Kudus dalam hidupmu. Sombong, kamu gak perlu merasa gak perlu Tuhan. Ada pertobatan. Kenapa? Terjadi pertobatan. Kenapa? Kita banyak orang pertobatannya pura-pura. Ya, tobat-tobat. Ya, gitu. Mari tobat, umat lagi. Karena banyak orang demikian. Ada pemulihan hidup. Ya, ketika Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita, ya, ada pemulihan dari ikatan. Ada ucapan syukur apapun keadaan kita. Ada namanya integritas. Apa yang diucapkan dan yang dilakukan sama. Itu Roh Kudus yang mengerjakan. Fokus pada tujuan. Kita bisa fokus pada tujuan. Sabar dalam penderitaan. Ini Roh Kudus yang mengajarkan. Akhirnya keluarlah buah-buah roh yang ada. Setelah keluar buah roh, ada yang namanya kemenangan. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, selama 10 hari kita sudah diam di bawah kaki Tuhan, supaya Tuhan memenuhi kita dengan kuasa-Nya. Jadi fungsi Roh Kudus mendidik, mengajar, menyatakan kesalahan, yang membawa kita lebih baik, menegur, ya, itu pemimpin, itu adalah. Tapi hari ini sudah dikatakan di dalam ayatnya, pasalnya yang ke-8, ayatnya pasal 1 ayat 1, bab 1 pasalnya yang ke-8, di sana katakan bahwa di sana bahwa engkau akan terima kuasa. Jadi Roh Kudus ketika sudah mendiami diri kita, Roh Kudus memberikan kita kuasa. Walaupun nanti dinamit, tabel apa nih dinamit? Ya, dinamit biasanya kan ngebom, kan gitu loh. Biasanya melaut, kan gitu ya, atau ya. Kuasa dalam bahasa Yunani dunamos atau dinamik atau dunamis atau dunamos yang ada atau dinamik yang ada. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, ini memiliki arti bahwa kalau dinamik tadi bahan peledak, ya, atau bahan peledak. Nah, luar biasa kalau meledak ini, ya, luar biasa dan hebat. Nah, kuasa Tuhan itu seperti itu, gitu loh. Dalam bahasa
bisa ketawa berdiri, ketawanya bukan cengengesan, bukan. Ya kita serah bertuhan, tanpa itu kita bisa ketawa-tawa. Ada damai, ada sukacita. Nah dunamos itu, bayangkan Bapak Ibu di tengah seperti itu. Yang saya lihat teman-teman di sekitar itu yang nunggu, kakek makan, gak iso. Minum aja gak bisa. Saya dengan adik saya itu, yang minum yang makan, lalu yang lapar, yang minum yang makan. Kenapa? Ada damai sejahtera, ada sukacita. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan dunamos, Dia memberikan dinamiknya itu kepada kita, kuasanya kepada kita. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, jadi dinamik atau dunamos ini dirancang bukannya gak ada tujuan, ada tujuannya supaya apa? Menghancurkan tembok penghalang. Apa sih penghalang itu? Jadi kuasa Roh Kudus ini ya diberikan kepada kita menghancurkan tembok penghalang. Apa penghalang? Artinya penghalang di sini adalah sesuatu yang merintangi kita. Ketika kita mau jalan, ada sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang merintangi, apalagi sesuatu yang membentengi kita, yang menghambat kita, menutup jalan kita. Itu penghalang. Nah hari ini, apa yang menjadi penghalang bagimu untuk hidup kudus di hadapan Tuhan? Apa yang menjadi penghalang? Gitu. Yang membuat kau tidak maju, membuat kau tidak bertumbuh, membuat kau tidak bersemangat, membuat kau tidak menjadi dewasa. Apa yang menjadi penghalang itu? Makanya Roh Kudus kuasanya diberikan kepada kita menghancurkan penghalang itu. Nah, penghalang itu ya. Jadi Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan. Dosa apa saja yang dalam kedagingan kita ada amarah, ada egois, ada kesombongan. Jadi karena kalau ketika ini menjadi penghalang untuk bertumbuh, ya ini akan hambar, engkau akan kehilangan damai sejahtera. Ini penghalang sehingga kita nggak bisa bertumbuh. Penghalang yang lainnya cinta dunia, ini juga penghalang. Ya seperti benih yang ditanam di tengah-tengah rumput duri, himpitan dunia. Ya ini akan membuat kita mengandalkan harta, tidak mengandalkan Tuhan. Ini juga penghalang. Apalagi penghalangnya akar pahit, kepahitan, dendam, sakit hati. Ini racun rohani. Ini juga penghalang. Penghalang artinya apa? Jadi tadi katakan bahwa penghambat pertumbuhan kita, ya penghalang pertumbuhan kita, merintangi setiap doa kita nggak terjawab, mentok seperti ngantem tembok. Doa itu kami jangan di tembok karena masih ada penghalang. Yang fokus gak bekerja, ada penghalang. Sifatnya siap suam-suam kuku. Ingat di dalam lingkap padu cuma dia yang ada. Kalau suam-suam kuku diapakan? Dimuntahkan. Maaf kalau barang muntahan gak mungkin dijilat lagi. Ya gitu. Tuhan gak akan jilat lagi, akan dimuntahkan oleh Tuhan. Suam-suam kuku artinya apa? Kemalasan. Membuat iman panjenengan tidak bertumbuh. Kemalasan membuat Anda panjenengan dan saya mudah jatuh. Itu. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, sombong ini penghalang juga. Menolak teguran, sulit dinasehati, tidak bertobat, dan menjauh dari lingkungan rohani. Inilah penghalang. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kuasanya menghancurkan penghalang-penghalang ini. Amin Bapak Ibu. Ketika hidup kita masih ada penghalang untuk Roh Kudus, Tuhan tidak akan sampai kepada berkatnya Tuhan untuk Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, jadi pencurahan Roh Kudus tadi selain menghancurkan tembok penghalang, pencurahan Roh Kudus memberikan keberanian bagi kita untuk keluar dari zona nyaman panjenengan. Ya, biasanya kan kalau Tuhan itu kan sing digoleki berkat ya. Berkat sorone gak gelem. Tapi Tuhan Yesus wis mengajarno sono disebar dapat kemuliaan Bapa. Memampukan kita keluar dari zona nyaman. Saya tahu ketika doa 10 hari, ketika anak-anak mulai berkumpul di dalam bawah kaki Tuhan, ya sudah sungguh-sungguh, banyak masalah, ada yang kehilangan, ada yang apa, tapi mereka tetap semangat, tidak menghalangi doa mereka, tidak menghalangi pelayanan mereka, tetap melayani. Dia mau berani keluar dari zona nyaman mereka. Bisa saja ketika ada masalah seperti itu, duduk di rumah, ketika kamu pelayanan, semua saat
tetap mengucap syukur. Percaya yang diambil segitu, Tuhan bisa mengembalikan 10 bahkan 20 kali itu. Saya akan melihat. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, berani keluar dari zona nyaman, begitu. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, lah hari ini Roh Kudus akan membawa kita keluar dari zona nyaman. Coba dilihat di dalam Matius 16 ayat 24 mengatakan di sana. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, pikul salibnya, ini dan ikut aku. Salib yang dipikul itu salib Tuhan, betul. Nyanyi kecil loh, pikul salib, di sana katakan, dan menyangkal dirinya, sangkal dirinya sendiri, memikul salibnya. Salibnya gimana masalahnya? Orang yang salibnya Tuhan. Dan kalau kali panjenengan mikul salibnya Tuhan, mikul salibnya dewe, masalah dewe gitu sih. Wes keok. Bagaimana kita, Tuhan kata, nih jadikan kamu harus jadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kita melakukan ini? Mikul berbalik dewe ini loh. Kita harus gak mampu. Makanya hari ini Roh Kudus diberikan kepada kita supaya memampukan kita. Dari sana juga ada di dalam Matius 10:38 mengatakan, bahkan siapa tidak pikul salibnya, tak pikul salibnya dewe dan mengikut aku, ia tidak layak bagi hidup. Bayangkan, keras banget orang. Yang mana pikul salibnya itu mau salib dewe tapi gitu, nggak layak bagi kita yang betul. Coba dibangun, nggak layak. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, zona nyaman, anak Tuhan. Kalau tidak mengalami bahaya, kalau tidak mengalami tantangan, hidup rohani dalam bahaya. Karena apa? Engkau sedang ada di zona nyaman. Jadi kalau hari ini Tuhan pakai masalah pergumulan, bersyukur. Kalau engkau maju itu dari Tuhan, kalau engkau lemah itu dari hidupmu sendiri, bukan dari Tuhan. Bedanya cuma gitu. Masalah kalau membuat engkau semangat, maju itu dari Tuhan. Tapi kalau membuat engkau jatuh, membuat engkau tak berdaya, membuat engkau bilang itu dari dirimu sendiri. Makanya dong, saya katakan bahwa anak Tuhan kalau tidak mengalami tantangan, hidupmu dalam bahaya. Karena engkau sedang di zona nyaman. Tuhan tidak sedang mencari orang dalam yang gak mau bangkit. Jadi iman itu aktif, Bapak Ibu. Iman itu bergerak. Gak seperti orang Kristen, seperti aku, nang gereja tidak. Makanya walaupun anugerah diberikan cuma-cuma gratisan oleh Tuhan, tapi regone yo maha larang. Gitu. Lebarlah jalan menuju kebinasaan, sempitlah jalan menuju ke surga. Iya. Nek jenengan gak hati-hati yo jeblok. Makanya jenengan sing bebas, hati-hati juga. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya, rajin beribadah, aktif melayani, ya, tetapi punya kehilangan kuasa. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati ya, berpuas diri, ya, menolak tantangan, hati-hati ya. Jadi tidak mau pikul salibnya, hati-hati. Kadang-kadang tidak layak, ya, iya tidak layak, kita tidak layak begitu. Kalau kita tidak mampu. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi jika hidup kita, ya, tidak ada kuasa Roh Kudus, apapun yang kita kerjakan tidak ada kuasanya. Tidak akan ada kuasanya. Pelayanan kita tidak ada kuasanya. Kehidupan kita tidak ada kuasanya. Jadi yang dikatakan ya, kuasa Roh Kudus ya, kuasa Roh Kudus akan memampukan kita keluar dari zona nyaman yang ada. Ya, kuasa Roh Kudus akan menghancurkan tembok-tembok penghalang. Jadi ketika ini tidak ada kita tidak punya kuasa Roh Kudus, hidup kita akan terus ada di dalam kehidupan yang penuh dosa. Ini yang dikerjakan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, banyak ya, bayangkan Petrus, Bapak Ibu ya, Petrus sebelum kepenuhan Roh Kudus dan sesudah kepenuhan Roh Kudus. Sebelum kepenuhan Roh Kudus ya, Petrus penakut. Bayangkan, ketemu perempuan saja yang takut. Lah ya itu sih bersama dengan Tuhan harus takut. Petrus takut sampai 3 kali menyangkal Yesus.
Kalau ada dalam kehidupan kita memberikan kuasa. Yang kedua, jika Roh Kudus hidup ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan membawa kita kepada persatuan di tengah perbedaan. Kalau kita lihat di sana tadi ya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampalah pada mereka lidah-lidahnya seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Dan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Bapak Ibu, Roh Kudus membawa persatuan. Jadi ketika Roh Kudus tercurah atas murid-muridnya, ya, mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Karena mereka berbeda suku dan bahasa, tapi mereka semua ini mengerti, memahami apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Lah, peristiwa pencurahan Roh Kudus ini, Bapak Ibu, yang menyatukan di antara perbedaan. Jadi Roh Kudus memberikan bahasa yang bisa kita pahami. Suatu contoh, ketika kita memang dipenuhi dari Roh Kudus, ketika kita datang di gereja atau di mana aja, orang mau sinis dengan kita, nggak menyapa kita. Kalau kita tahu hidup kita dari Roh Kudus, tetap akan nyambung, tetap nyambung. Jadi akan memahami, jadi bisa memahami ya setiap bahasanya, sudah tahu. Oh iya, yang begini tuh siapa begini, udah mereka sudah nggak ngomong apa-apa, mereka ambil kendali, udah pelayanan itu sudah berjalan, tetapi yang besar, mohon maaf, ya terus jalan. Itu semua yang dikasih oleh Tuhan. Akan paham. Jadi Roh Kudus di sana membawa persatuan. Jadi tidak ada namanya pecah-pecah, tidak namanya kubu-kubu. Yo, itu kubu itu nggak ada. Kalau engkau mengatakan kubu-kubu, engkau belum dipenuhi Roh Kudus. Walaupun kita berbeda, tapi itu kalau dipenuhi Roh Kudus, tetap kita akan gandeng, tetap kita akan bersama-sama, tetap kita akan bersama-sama bergandengan melayani. Tapi lagi kalau hidupmu masih belum mengalami pembebasan. Siapa yang membelenggu? Iblis dan dosa-dosa. Jadi ini Roh Kudus kalau tinggal dalam kehidupan kita, bisa memahami yang bukan saudara menjadi saudara. Jadi bukan hanya saudara dalam daging, dalam roh kita. Jadi kalau saudara dalam rohnya Tuhan, tetap kita akan bisa memahami. Jadi itulah yang kedua, Roh Kudus membawa persatuan di dalam perbedaan. Tidak ada pecah-pecah, tidak ada kubu-kubu. Roh Kudus mengubah karakter dari dalam keluar. Kalau sudah kita dipenuhi Roh Kudus. Jadi pencurahan Roh Kudus tadi dikatakan bahwa digambarkan seperti lidah-lidah api. Ini melambangkan pemurnian, dipurnikan. Pemurnian. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi pencurahan Roh Kudus tadi bukan hanya berbahasa roh saja, bukan hanya mujizat saja, melainkan menyucikan kehidupan kita. Itu Roh Kudus. Makanya kalau orang Kristen hidupnya nggak dipenuhi Roh Kudus, hidupnya nggak akan karuan. Penting sekali mengenai Roh Kudus membakar habis kedagingan kita, membakar habis kepahitan kita, akar pahit kita, kesombongan kita, hawa nafsu kita. Itu yang kedua, dan akhirnya membawa kita mengeluarkan buah-buah. Ketika sudah dimurnikan, buah roh ini akan keluar dari hidup kita. Apa buah roh di sana? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Ada 9 buah roh. Ketika itu kita sudah dimurnikan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, makanya dengan bilangnya api Pentakosta ku punya, tak biarkan tak menyala. Itu kan nyanyinya, ku biarkan tak menyala atau ku biarkan menyala. Pujian ini hanya dipujikan 1 tahun sekali, ya, supaya apa? Setiap hari kita menyala atau kita menyala. Tetapi apa yang terjadi? Api Pentakosta kita biarkan tidak akhirnya melempem ayam, tidak ada pembakaran, tidak ada kehidupan, tidak ada perubahan. Karena
Coba aja dengan maju lo teki kamu wow, kuat. Ya, orang kalau napasnya sudah sesak itu napas sombong, kok katanya maju lo teki. Segala sesak rekam Bapak Ibu, berterima buat saya. Jadi saya nyampe sana itu Bapak Ibu jam jam pagi. Ya, saya nggak masuk, memang nggak boleh masuk, nggak boleh dilihat, nggak boleh kalau ada orang. Di pendaftaran itu kan juga dari mana-mana ya Bapak Ibu. Orang sudah digeletak yang pernah tidur seperti itu pada dia ketika tak berdaya seperti itu. Ya, di atas ranjang-ranjang itu bahaya Bapak Ibu. Belum lagi yang itu. Tuhan Yesus nama saya bilang, boleh ambal segede gitu. Tuhan ini kenapa ya? Sakit semua. Ketika masuk di bisa kebanyak lagi. Ketika kita sudah berisi kalau kita tahu betapa baiknya Tuhan kami. Tuhan mau seberapa? Tuhan mau seberapa? Itu loh Bapak Ibu. Saya nggak nakut-nakuti Bapak Ibu supaya kita hari ini menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Amin. Kita perlu Tuhan. Gratis sampai hari ini. Nafas gratis, kesempatan gratis hari ini. Gratis hari ini. Maka tidak ada rasa bagi kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Gratis. Jadi yang ditiru tadi bukan salibnya Tuhan loh. Terlebih dahulu salib kita di kayu, dipikul salibnya dewe-dewe, digowo nang Gusti. Ini Bapak Ibu seperti ketika ada perkelewat, Bapak Ibu sedang mekul gambar. Kira-kira ketika dituruti berat, kira-kira tetap dipegel sampai gocean, atau bagaimana Bapak Ibu? Ketika dinda di mobil, turunkan deh. Tapi lagi jenengan dinumi perahu, cepatnya dipegel nih. Kira-kira sih nggak pinter sopo, supirnya utama itu. Pegel lagi, lupa perahu, cepatnya dipegel lagi. Gambarannya begitu. Tuhan sedang ayuh anakku, ayuh. Enggak mampu dengan Tuhan itu. Ini Tuhan. Aku tetap mengenal Tuhan. Amin Tuhan. Kau jadi pengen kau abang. Iso geblak sama ya. Kena goyang-goyang di mobil geblak. Itu benar. Semuanya dikasih oleh Tuhan. Ya. Peristiwa Pentakosta bukan sejarah Bapak Ibu. Bukan hanya untuk dikenang Bapak Ibu. Tapi pencurahan Roh Kudus yang harus kita alami setiap hari demi hari harus kita alami. Makanya kalau ada Roh Kudus ini kita mampu melewati setiap badai hidup persoalan kita mampu. Ya, tanpa Roh Kudus kita tidak akan takut sama dia. Tanpa Roh Kudus hidup kita tidak akan mengalami perubahan ya. Seperti mobil mewah ya. Seperti mobil mewah tanpa bensin, tanpa solar, ketok api tok tapi nggak ada kehidupan. Itu hidup tanpa Roh Kudus. Sama dengan kita. Ketika hidup tanpa Roh Kudus, kelihatannya kita di pelayanan di depan. Setiap kali ke gereja, mobil yang bagus tapi tidak ada bensinnya, nggak ada kehidupan. Jadi pagi hari ini, ayo Pentakosta itu buka hatimu Tuhan. Aku mau dinamos itu Tuhan. Aku mau puasa itu Tuhan. Aku mau apimu Tuhan membakar hidupku. Aku mau itu Tuhan. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Setiap hari aku mengalami Pentakosta itu. Itulah yang harus kita katakan di dalam Tuhan. Kita mobil mewah, mobil bagus yang ada bensinnya. Amin. Bisa dipakai, ada kehidupan di sana. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan ya, Roh Kudus akan membawa kita bergantung kepada Tuhan. Roh Kudus akan membuat kita menjadi saksinya Tuhan. Ya, ayat yang ke-8 akan terima kuasa dan menjadi saksi di mana? Buat dirimu sendiri, buat keluarga kecilmu, ya, buat rumah tanggamu, buat keluargamu, buat orang lain, buat orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi kita takut kita satu kamar kan berenam Bapak Ibu. Ya. Kita tetap pagi itu kita sebuah pagi dengan ibu ya. Takut kita pun di luar aja, wah terus kita
Punya kita di situ. Kita sendirian. Tapi disitulah kita dapat kekuatan yang baru. Jadi Bapak Ibu, kita bersaksi. Yang kan pada, yang kan Bapak Ibu bisa satu kamar ada yang kemo, ya 20 hari di situ kemo, setiap hari kemo, ada yang di situ cuci darah, yang kan satu kamar. Ada yang baru keluar dari ICU, tak bisa apa-apanya, lewat tidur dari minum susu. Saya bersyukur lihat dan bersyukur, haleluya. Mereka sakit seperti itu, gak ada yang suaminya sore di rumah sudah pulang lagi. Saya bersama bersyukur, sampai ditunggu anak-anak yang sampai bersyukur, bisa melewati masa kritis, bersyukur karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau mau mengalami Tuhan, Bapak berkata kepada Tuhan. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu mengalami kebaikan Tuhan. Mungkin di rumah sebetulnya Bapak Ibu saja punya masalah, di luar banyak orang punya masalah Bapak Ibu. Bahkan nyawanya sudah ujung tanduk kalau dikatakan. Padahal kita bersama, kita bersemangat, kita terus hidup supaya kita bersemangat, supaya kita bergairah. Orang itu membakar hidup, api terus menyala-nyala dalam hidup. Dan kabar mengalami kehidupan yang baik. Jadi ketika kita naik ke surga, akan berikan waktu kepadamu, engkau akan menjadi saksi. Kita dituntut Tuhan menjadi saksinya Tuhan. Bukan mempermalukan nama Tuhan, tapi mempermuliakan nama Tuhan. Dan hari ini, ketika hari ini mengalami dan beban Tuhan, kau tidak berdaya, kau malas, ya membuat kau mengalami kesesakan, ketakutan, kebimbangan itu. Ada Roh Kudus, minta Roh Kudus memenuhimu. Ketika kau keluar dari tempat itu, bukan menjadi pribadi yang berubah, itu cuma akan mengalami perubahan. Karena kuasa itu akan membawa kita mengalami perubahan. Dari yang takut seperti Petrus, mengalami keberanian untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Dari yang tidak bergairah menjadi semangat, dari yang tidak maju menjadi maju, dari yang turun ya menjadi, dari yang turun menjadi yang naik. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Ini saatnya Roh Kudus surahkan kepada kita. Siapa untuk menerima kebenaran Tuhan? Puji nama Tuhan. Tuhan Tuhan bagaimana memberkati kita semua. Haleluya. Saya tidak kita semua yang berbagi hari ini semangat di dalam Tuhan. Karena kita semua hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya Bapak Ibu teman berdiri. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Ramadhan yang baru akan membangkitkan kita. Haleluya. Biar Roh Kudus membuat kau bersemangat, Roh Kudus membuat kau bersukacita, Roh Kudus membuat kau mengalami kasih-Nya, mengalami kuasa-Nya yang dahsyat. Roh Kudus. Bebaskan Roh Kudus memuji Tuhan. Roh Kudus ada di tempat ini. Haleluya. Angin baru tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat
kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum itu, Bapak Ibu masih dalam doa. Sungguh kami berucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa dalam surga buat siang hari ini. Kami boleh terima setiap kebenaran firman-Mu, hingga kami boleh terima Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, untuk mengubahkan setiap kehidupan kami, karakter kami, dan perilaku kami, untuk kami menjadi terang-Mu, menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik. Ya Tuhan, melalui Tuhan kami, Kau Tuhan berkati setiap pihak Tuhan, tangan yang memberi dan yang belum bisa memberi, Kau Tuhan berkati Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan ya Tuhan memakai setiap umat. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kau. Haleluya. Amin. Pada yang bertugas dipersilakan. Terima
setiap jam 4 sore. Ya, bukan suatu kebetulan kemarin saya mengundang kenapa kita nggak ibadah padang. Ya, biasa hari raya merayakan hari raya Pentakosta. Kemarin alasannya adalah anak-anak persiapan untuk pemberkatan nikah, pemberkatan nikah tanggal 6, tanggal 7. Terus bukan suatu kebetulan saya juga lupa dengan jadwalnya ibu, ternyata ibu juga harus masuk rumah sakit. Dan kalau hari ini saya bisa sehat kuat, ya, sama-sama dengan jemaat melayani Tuhan itu bukan karena hebat dan kuat saya. Secara daging capek waktu itu ya, capek. Dari satu puji Tuhan sebagai melayani Tuhan. Dan saya di sana itu kepikiran dengan jemaat Tuhan, dengan menjagai jemaat di rumah, dimanapun mereka Tuhan jagai. Ya, Tuhan lakukan dari segala bahaya, dari segala penyakit, kalau lihat seperti itu Bapak Ibu. Tuhan, janganlah anak Tuhan biar semua mengalami damai dan sukacita daripada Tuhan. Amin. Dijauhkan dari semuanya itu, ya. Dan biar kita kalau dipimpin oleh Roh Kudus, apapun keadaan kita, kalau Tuhan izinkan, kita tetap dalam keadaan sukacita dan keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih buat doa-doanya. Terima kasih dan boleh pulang dengan keadaan sehat. Semangat penyertaan yang dilakukan oleh Tuhan. Itu saja. Ada tambahan ya, ya karena ini itu terakhir ya perjalanan. Ini terakhir ini. Belum ya. Minggu depan yang kelima ya terakhir ya. Ya, jadi di minggu yang pertama kita ada pemberkatan nikah di sini, ada acara 1 hari penuh ya di sini. Makanya anak-anak lagi persiapan, dan setiap itu mereka persiapan. Jadi kata saya ucapkan selamat hari raya Pentakosta, biarkan api terus menyala, membuat Bapak Ibu semangat, ya tetap semangat di dalam menyala dan menyala terus menyala. Tuhan Yesus memberkati. Dan sore pagi hari ini Ibu Yani mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Mau Bu?
dengan kronik kotong. Ketinggian dia merasakan juga suka dalamnya. Pulau nangis, macam-macam pulau ada kisah kita jodohan dan tentang Triyono. Namun saya pas kawan dosa, juga baik saya dosa dia merasakan ini kalau dengan tugas bosku. Jangan kotong belum jalan pulau di motor borong. Yang borong itu bukan Tuhan Yesus. Yang dipulang adalah Tuhan Yesus mengikut kami kali ulangi. Terus mendipukul nangis tapi ngomong ini musikal pulau yang ada di ketok ini nangis tak setelah kecil. Pulau bingung kalau emak bapak anak. Saya omah kasih tuh ya raja borong gue. Terus kuncinya tuh nih buron sama kita. Tuhan Yesus kalau sahabatnya nama Tuhan Yesus itu bukan yang kerajaan maling kita Tuhan Yesus terus dulu. Ini namun kan kayak pulang namun sekarang namun pulang waktu numpun. Ngomong kalau tadi malam nggak bisa tidur, kakinya sakit, ya katanya bengong, dan sopo. Katakan kalau nggak sendirian ada Tuhan Yesus, dia bilang itu. Akhirnya aku suruh manusia ibadah yang puji Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, segala perkara dapat kita tahu. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah pun dalam hati, ya itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan, ya lah. Jangan kita sampai ini jangan kita menjadi lemah karena keadaan, tetapi menjadi kuat. Amin. Apapun keadaan kita tetap menjadi kuat karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Boyani, tetap kuat dan tetap semangat. Kita akan akhiri ibadah